الله الذي أنزل على عبده الكتاب من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang masih dicurahkan kepada kita sekalian sampai pada detik ini. Kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, yang kita harapkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita membaca satu atau dua ayat Al-Qur'an untuk mengambil pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita jadikan sebagai ilmu dan juga pedoman hidup kita sebagai seorang muslim. Kita lanjutkan ayat Quran surah Al-An'am 149 dan 150. Kita baca dulu ayatnya. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Baik. Baca terjemahan. Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk. Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharapkannya. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan ikut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat Kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan mereka menyekutukan Tuhan. Jayid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Katakanlah wahai Muhammad, falillahil hujjatul balighah. Milik Allah sajalah al-hujjah al-balighah. Hujjah yang baligh. Hujjah yang meyakinkan. Nah, ayat ini menjadi bantahan terhadap perkataan orang-orang musyrikin yang digambarkan dalam ayat sebelumnya, yaitu mereka mengatakan kalau Allah berkehendak kami tidak akan menjadi orang musyrik. Artinya mereka berhujjah bahwa kesyirikan mereka ini sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, jadi tidak perlu mereka menjadi orang beriman. Dan sudah dibantah oleh Allah pendapat tersebut dalam ayat yang sebelumnya, ayat 148, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Dan katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian punya ilmu tentang ketentuan itu? Tentang pengakuan kalian bahwa sudah ditentukan oleh Allah kami begini. Itu ada dalilnya atau tidak? Ya.
In tattabi'una illa dhann. Sungguhnya yang kalian ikuti itu cuma prasangka saja. Nah, ayat setelahnya Allah mengatakan qul falillahil hujjatul balighah. Ya. Sungguhnya dalil atau hujjah itu hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya milik Allah Azza wa Jalla. Jadi ketentuan kalian apakah musyrik atau mukmin itu kalian tidak tahu, yang tahu itu cuma Allah saja. Makanya tidak boleh berhujjah dengan qadar, dengan takdir. Ya, disebutkan oleh para ulama yang kita sebutkan pekan lalu. Ya. Maka disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, "Tsumma amarahu Allah Subhanahu bi an yukhbirahum anna lillahil hujjatul balighah 'alan nas." Ai allati tanqati'u 'indaha ma'adhiruhum wa tabtulu syubahuhum wa dhununuhum wa tawahhumatuhum. Wal muradu biha al-kutubul munazzalah war rusulu al-mursalah wa ma ja'u minal mu'jizat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan bahwasanya lillahil hujjatul balighah 'alan nas. Ya. Hanya Allah yang punya hujjah yang baligh terhadap manusia. Yang dimaksud hujjah di sini adalah yaitu dengan hujjah tersebut tanqati'u ma'adhiruhum. Dengan hujjah itu terputuslah alasan-alasan mereka untuk tidak mau beriman. Jadi kenapa orang musyrik mengatakan kami ini sudah begini ditentukan oleh Allah? Karena mereka tidak mau beriman. Jadi mereka beralasan dengan ini sudah takdir kami jadi orang musyrik ini. Jadi kamu tidak usah ajak-ajak kami lagi untuk beriman. Jadi mereka tidak mau beriman. Ya. Tetapi alasan ini terputus dengan terbantahkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah sebutkan pekan lalu. Ya. Memang ada takdir kauniyah dan takdir syar'iyah, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan takdir syar'iyah itu dipilih oleh manusia. Wa tabtulu syubahum, dan dengan ayat-ayat itu batallah semua syubhat-syubhat mereka. Wa dhununuhum, dan persangkaan-persangkaan mereka. Wa tawahhumatuhum, dan tawahum mereka atau khayalan-khayalan mereka. Semuanya dibatalkan oleh hujjah-hujjah Allah. Dan apa yang dimaksud dengan hujjah? Wal muradu biha al-kutubul munazzalah, yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, termasuk Al-Quran, war rusulu al-mursalah, dan rusul-rusul yang diutus. Jadi hujjah yang mereka miliki itu cuma persangkaan, sedangkan hujjah yang Allah miliki yaitu ayat-ayat. Ya, baik ayat yang berupa kitab Allah Azza wa Jalla atau rasul yang dijadikan sebagai Allah sebagai utusan. Ya, dijadikan oleh Allah sebagai utusan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu, ya, atau ayat-ayat Allah atau wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mengutus rasul-rasulnya, dan ini menggambarkan bahwa semua umat-umat nabi-nabi, ya, dan rasul-rasul seperti yang kita sudah sebutkan juga, bahwa alasan mereka tidak mau beriman kepada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka mengatakan ini sudah seperti inilah kami. Ya, jadi tidak usah lagi memanggil-manggil atau mengajak-ngajak kami untuk beriman kepada Tuhan yang para rasul imani. Kami sudah begini memang. Ya. Ya. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang kita baca. Ya. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Ya. Disebutkan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, apakah kamu datang kepada kami untuk mengajak kami untuk berpaling dari Tuhan-Tuhan yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Wa takuna lakumal kibriya wa ma nahnu lakum bimu'minin. Ini perkataan kaumnya Nabi Musa. Dan perkataan kaumnya Nabi Musa itu ini juga dikatakan juga oleh orang-orang musyrik Quraisy ketika dipanggil oleh Nabi. Sayaqulul ladzina asyraku. Allah menggambarkan bagaimana mereka mengatakan
"Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'." Dan kami tidak haramkan juga apa-apa. Jadi di sini tentang mempersekutukan Allah dan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Itu kata mereka itu juga kehendak Allah, itu bukan kehendak kami. Mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu. Yang kami haramkan itu ya juga sudah ditentukan oleh Allah. Ya, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Allah kepada mereka. Ya. Maka Allah mengatakan, "Walau syaa falau syaa lahadakum ajma'in." Ya. Bila Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kalian semua. Ya. Hidayatukum jami'an. Walakinnahum lam yasha' dzalik. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah punya kehendak, Allah punya kuasa. Ya, Allah punya kehendak atau masyiah ya, dalam istilahnya. Allah punya masyiah. Allah punya ketentuan, Allah punya takdir. Ya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwa ayat ini menjadi bantahan terhadap salah satu keyakinan yang menyimpang dari agama Islam, yaitu keyakinan Qadariyah. Ibnu Abbas mengatakan, "Inna nasan yaquluna laisa syara biqadarin." Faqala Ibnu Abbas, "Bainana wa baina ahli al-qadari hadhil ayah. Sayaqulu alladhina asyraku ila qawlihi ta'ala falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in." Bahwa dikatakan kepada Ibnu Abbas bahwasanya ada sebagian orang yang mengatakan laisa syarru biqadar. Ya. Tidak ada keburukan dalam setiap ketentuan Allah itu. Atau tidak ada keburukan dalam keyakinan Qadariyah. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Bainana wa baina ahlil qadar hadil ayah." Ya. Yang menjadi pembeda antara kita dan ahlul qadar adalah ayat ini. Dua ayat yang kita baca ini. Sayaqul ladzina asyraku sampai qul fillahil hujjatul baligh. Apa itu keyakinan Qadariyah? Ya. Keyakinan Qadariyah disebutkan oleh para ulama kita bahwa keyakinan ini pada intinya itu mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan perbuatan manusia. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu memang keinginan manusia itu sendiri. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa disebut dengan Qadariyah atau Qadriyah, disebutkan ahlul qadar dan ahlul qadr, ya, disebutkan oleh para ulama dengan dua bahasa yang atau dua cara baca yang sama-sama sahih, yaitu al-qadar dan al-qadar. Ya. Jadi keyakinan Qadariyah ini mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perbuatan manusia. Ya, tidak mengetahui perbuatan manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu memang kehendak manusia itu sendiri, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan ini menurut catatan para ulama muncul di akhir-akhir masa zaman sahabat, di akhir-akhir zaman sahabat. Dan dimunculkan pertama kali oleh seorang penduduk Irak, ya. Disebutkan namanya itu Sansawaih atau Sausan, ya. Sausan bin Yusuf al-Asrawi kalau tidak salah, ya. Dia ini menurut para ulama sejarahnya asalnya adalah orang Nasrani, kemudian masuk Islam, kemudian murtad lagi menjadi Nasrani lain. Dan dia mengatakan bahwa
Allah itu tidak mengetahui perbuatan manusia. Sehingga para ulama mengatakan kemudian Qadariyah ini secara dalam sejarahnya terpecah-pecah menjadi sekian banyak sekte. Dan secara global ada dua jenis keyakinan mereka. Yang pertama, Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah itu, mereka tidak meyakini Allah itu punya ilmu. Mereka tidak meyakini Allah punya ilmu. Jadi Allah tidak tahu apa yang kita kerjakan kalau Allah tidak tahu. Kalau kita mengerjakan kekufuran dia tidak tahu, mengerjakan keimanan juga kita tidak tahu. Ini kata mereka. Dan yang kedua, pendapat mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan perbuatan manusia. Tidak menciptakan perbuatan manusia. Dan Allah mengetahui perbuatan manusia setelah manusia itu melakukannya. Paham? Jadi kalau kita tidak bikin apa-apa, Allah tidak tahu. Itu kata mereka ya, kata Qadariyah. Nah, nanti kita bikin itu perbuatan, baru Allah tahu kita melakukannya. Paham? Dan ini namanya dalam istilah para ulama itu istilah dengan al-bada. Al-bada itu artinya meyakini Allah itu sebelumnya tidak tahu, kemudian nanti tahu kalau sudah terjadi. Namanya keyakinan al-bada. Paham ya? Al-bada itu paham. Ini keyakinan dari Qadariyah. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Orang-orang yang berpaham Qadariyah itu sama dengan orang majusi dalam tubuh kaum muslimin. Jadi itu keyakinan asalnya dari keyakinan orang majusi. Kemudian Sansawah ini punya murid namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Nah, inilah yang menyebarkan akidah Qadariyah. Menyebarkan akidah Qadariyah kepada kaum muslimin. Jadi dia sebarkan pemahamannya yang menyatakan bahwa Allah tidak tahu kita berbuat apa. Jadi kalau kita lakukan ya itu kehendak kita. Ya, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hubungannya. Makanya orang Qadariyah menyebutkan kalau ada orang melakukan kekufuran, ya, maka dia otomatis masuk neraka. Ya, melakukan kemaksiatan berarti dia otomatis masuk neraka. Karena itu keinginannya sendiri. Tidak ada tanggung jawab selain dia. Otomatis masuk neraka. Makanya orang berdosa besar menurut mereka, kaum muslimin yang berdosa, melakukan dosa, otomatis masuk neraka. Nah. Kemudian Ma'bad al-Juhani ini dihukum mati oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi dia punya murid. Muridnya namanya Ghailan bin Muslim Ad-Dimashqi. Dan Ghailan bin Muslim pun dihukum mati oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik di Damaskus. Ya. Kalau Ma'bad itu di Basrah, ya, Sansawai juga di Basrah, di Irak. Ya, kalau Ghailan bin Muslim Ad-Dimashqi itu di Damaskus atau di Syria. Ya, ini tokoh-tokoh pentolan orang-orang Qadariyah. Orang-orang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya kehendak. Ya, tidak punya kehendak. Jadi semua kehendak itu adalah murni 100% karya manusia. Ya. Dari inisiatif manusia sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Ibnu Abbas, keyakinan seperti itu dibantah oleh ayat ini. Karena Allah mengatakan falau syaa lahadakum ajma'in. Jadi Allah mengitsbat, menetapkan bahwa dia punya kehendak. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas cakupannya daripada kehendak
makhluk, daripada kehendak manusia biasa atau makhluk Allah Azza wa Jalla. Falau syaa lahadakum ajma'in. Nah, ini ayat sambungan dari ayat sebelumnya ya, tentang akidah qadariyah ya. Akidah qadariyah. Jadi akidah ini memang dianut oleh manusia dari sejak zaman dahulu kala ya. Sejak zaman Nabi Nuh sudah dianut ini, sudah diyakini oleh sebagian orang, dan mereka itulah yang dianggap menyimpang ya. Dan mereka itulah yang menjadi objek dakwahnya para nabi dan para rasul ya, salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in ya, termasuk ke orang-orang musyrik dari kalangan kaum Quraisy yang didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, mereka juga diantaranya berkeyakinan qadariyah. Ini pokoknya kami sudah begini ya, tidak ada hubungan dengan siapa-siapa, kami sudah begini ya. Sehingga apa yang mereka yakini itu dibantah oleh Allah Azza wa Jalla ya, dengan menurunkan ayat-ayatnya ya. Dan Al-An'am ini salah satu surah yang kita sebutkan bahwa salah satu surah Makkiyah ya. Salah satu surah Makkiyah yang berisi di antara isinya adalah bantahan-bantahan kepada keyakinan-keyakinan orang-orang musyrikin di Mekah ya, tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai jenis dan berbagai aspeknya ya. Dan salah satunya adalah ini, aspek keyakinan terhadap takdir ya. Falau syaa lahadakum ajma'in. Nah, kemudian Allah mengatakan dalam ayat setelahnya, qul halumma syuhada'akum ya. Dan datangkanlah kepada kami, atau datangkanlah syuhada ya, saksi-saksi kalian. Nah, ayat sebelumnya Allah menantang mereka untuk mendatangkan dalil ya. Dalil dari apa? Dalil dari keyakinan mereka itu ya. Kemudian ayat ini Allah menyuruh mereka mendatangkan syuhud atau syuhada atau saksi ya. Jadi kalau dalil, hujjah, argumentasi tidak ada ya, maka yang selanjutnya yang bisa menjadi pegangan adalah saksi ya. Dalam semua diskusi ya, atau semua perkara ya, untuk menguatkan posisi kita ya, dua hal yang perlu kita persiapkan. Pertama adalah argumentasi yang meyakinkan, dan yang kedua saksi yang menguatkan argumentasi kita ya. Makin dalam, jadi secara fikih di sini juga ada hukum fikih ya, kewajiban mendatangkan saksi. Nanti kita bahas ya. Qul halumma syuhada'akum. Halumma artinya apa? Disebutkan hatu au ahdiru ya, datangkan ya, datangkan saksi. Kalau ayat sebelumnya yang disuruh datangkan dalil ya, datangkan hujjah atau datangkan alasan atau argumentasi yang mendukung keyakinan kalian ya, tentang yang kalian ucapkan itu, lau syaa Allahumma asyrakna dan seterusnya ya. Nah, kalau tidak bisa datangkan hujjah, maka datangkan saksi ya, saksi kalian untuk mendukung dan menguatkan argumentasi kalian ya. Maka Allah mengatakan halumma ya, ay biwana ahdiru au hatu wa huwa ismu fi'lin ya. Jadi kata halumma ini istilahnya dalam ilmu nahwu adalah isim fi'il ya. Ada fi'il, ada isim fi'il ya. Isim fi'il itu artinya isim tapi fungsinya seperti fi'il, fungsinya seperti fi'il ya. Kata halumma, maka dia tidak, menurut para ulama bahasa dari
Ahlul Hijaz, ya. Halumma itu tidak punya mudzakkar, tidak punya muannats, tidak punya mufrad, tidak punya mutsanna, tidak punya jamak. Ya. Jadi semua dipanggil dengan halumma. Ya, mau dia mudzakkar, mau dia muannats, dipanggil dengan halumma. Ya, inda fi lughati ahli Hijaz, kata beliau. Ya, bahasanya Ahlul Hijaz. Hijaz itu mana? Daerah Mekah dan Madinah itu namanya Hijaz. Ya, daerah Mekah dan Madinah namanya Hijaz. Ya, dan sekitarnya. Ya, maka mereka mengatakan halumma, datangkan. Ya, baik yang disuruh itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, laki-laki atau perempuan, maka mereka mengatakan halumma. Ya, halumma, datangkan. Isim fi'il namanya, isim fi'il. Ya. Dan ini yang disebutkan sebagai lughatul Quran. Lughatu al-Hijaz wa bi lughati ahli Hijaz nazal Quran. Ya. Dengan lughahnya Ahlul Hijaz, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Ahlul Najd, ya, Ahlul Najd itu bagian timur. Ya. Mereka berpendapat bahwa kata halumma itu bisa dibuat seperti fi'il madhi. Ya. Ada halumma, ada halumma, ada halummu, ya, ada halummi, fi'il amr, ya. Bisa dibuat seperti fi'il amr yang ada perbedaan antara mudzakkar dan muannasnya. Jadi halumma, halumma, halummu, ya. Ini lughatu ahli Najd. Ya, tapi kata beliau, lughatu ahli Hijaz bihi au biha nazal Quran. Dan asal dari kata halumma ini disebutkan oleh para ulama nahwu. Dari mana asal kata halumma? Ya, ada beberapa pendapat yang disebutkan. Pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi adalah ahli nahwu yang di abad-abad pertama atau di ahli nahwu dari kalangan termasuk tabi'in, ya. Beliau mengatakan asal dari kata halumma adalah ha dalam bahasa Arab. Ha dummat ilaiha lumma. Jadi asal katanya ha, dia terdiri dari 2 kata. Ha sama lumma. Ha, lumma. Ya. Ini lama-lama jadi halumma. Asal katanya. Ada juga mengatakan bahwa halumma asluha hal. Ya. Zidat alaihim al-mim. Ya. Asal katanya dari kata hal tambah mim. Halm, ya. Jadi hal tambah mim. Jadi bacanya apa? Halm. Ya. Lama-lama jadi halum. Ya. Dan yang terakhir mengatakan asluha hal dan a'umma. Hal a'umma. Ya. Yang artinya apa? Hal aqsiduka. Hal aqsiduka. Kemudian wa kathura isti'maluhum laha, ya. Jadi lama-lama jadi halumma. Nah, ini asal kata dekat halumma. Ini perkembangan bahasa, ya. Jadi bahasa itu berkembang, ya. Bahasa itu berkembang dari setiap generasi ke generasi, perkembangan bahasa itu sehingga bahasa itu punya sejarah, ya, sejarah perkembangan termasuk bahasa Arab. Dan maknanya, ini yang paling penting. Kalau tadi asal kata halumma itu, jadi ada yang mengatakan ha tambah lumma, ada yang mengatakan hal tambah mim, ada yang mengatakan hal tambah a'umma, ya, hal aqsiduka. Maknanya adalah at-tabkit lahum haitsu ya'muruhum bi ihdar asy-syuhud ala anna Allah harrama tilkal asya' ma'a ilmihi anna la syuhuda lahum. Mimbabit tabkit, ya, tabkit ini pembungkaman, ya, membungkam, ya. Jadi argumentasi yang membungkam, ya. Siapa yang dibungkam? Orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang mengatakan
kami mengharamkan ini dengan kehendak Allah. Ya. Kalau bukan karena kehendak Allah, kami tidak bisa haramkan. Nah, itu kata mereka. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah itu. Maka bagaimana cara Allah membungkam mereka? Allah mengatakan, halumma syuhadaku. Jadi kalau kalian betul dalam pendapat kalian, dalam keyakinan kalian itu betul, coba datangkan siapa yang menjadi saksi bahwa apa yang kalian katakan itu benar. Ya. Jadi at-tabkid. Pada saat yang sama Allah tahu bahwa tidak akan ada orang yang menjadi saksi mereka. Andaikan ada orang yang datang menjadi saksi, maka saksi itu pasti berbohong. Ya, pasti berdusta. Ya. Jadi tidak ada saksi yang membenarkan pendapat mereka itu secara logis, ya, dan dogmatis, ya, tidak ada yang bisa membenarkan mereka. Ya, tapi Allah menantang mereka untuk mendatangkan syuhud. Ini tabkid, pembungkaman. Ya, sama seperti Allah menantang manusia untuk mendatangkan ayat Al-Quran. Ya. Allah tantang, tapi Allah tahu bahwa tidak akan ada yang bisa membuat. Fa'tu bi suratin min mithli wada'u ma istata'tum min dunillah. Datangkan satu surah saja seperti Al-Quran. Satu surah yang pendek, paling pendek, satu surah, 3 ayat saja. Seperti inna a'tainakal kautsar. Coba datangkan satu surah yang paling pendek. Ya. Itu namanya tabkid, membungkam. Ya. Nah. Juga seperti yang disebutkan dalam ayat bagaimana Nabi Ibrahim membungkam Namrud. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, saya punya Tuhan, itu menghidupkan dan mematikan. Namrud mengatakan, wa ana uhyi wa umiit. Dia masih bisa bantah itu. Ya. Dia masih bisa bantah kalau dengan argumentasi menghidupkan dan mematikan. Namrud masih bisa bantah. Tapi alasan selanjutnya itu langsung membungkam. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya. Apa lanjutan ayatnya? Ana uhyi wa umiit qala ana uhyi wa umiit qala innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhit. Ibrahim mengatakan, kalau begitu saya punya Allah, saya punya Tuhan menerbitkan matahari dari timur, ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu betul-betul Tuhan, ya, maka terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Ya. Maka terbungkamlah orang yang kafir itu, yaitu orang Namrud maksudnya. Ya, namanya tabkid, ya, membungkam. Jadi salah satu metode berargumen adalah berusaha menggunakan hujjah. Makanya orang yang berdiskusi atau berdebat itu dia harus punya hujjah yang kuat, ya, supaya dia bisa membungkam lawan bicaranya atau lawan debatnya itu. Ya. Makanya kalau tidak punya argumentasi yang kuat, nah itu susah kita mau mendebat orang. Jangan-jangan kita yang ikut sama mereka. Ya, maka Al-Quran menjelaskan kepada kita hujah-hujah yang bisa membungkam orang-orang musyrikin. Ya, maka Allah mengatakan, halumma syuhada'akum, hatu syuhada'akum, atau ahdiru syuhada'akum. Hadza tabkid. Ma ilmihi anna la syuhuda lahu. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwa mereka tidak akan punya syuhud, ya, tidak akan punya saksi yang menguatkan argumentasi mereka atau keyakinan mereka itu. Ya. Andaikan ada saksi yang datang yang mendukung mereka, maka pasti saksi itu adalah orang yang kualitasnya sama dengan mereka, ya, pendusta, ya, saksi yang pendusta. Ya. Fa'in syahidu, maka Allah mengatakan, ya, halumma syuhada'akum, qul halumma syuhada'akum alladhi yashhaduna anna Allaha muharraman. Fa'in syahidu, Allah mengatakan fa'in syahidu, ya, kalau ada yang datang bersyahadah, ada yang datang menjadi saksi, ya,
lahum bighairi ilmin bal mujazafatan wa ta'assuban. Ya. Jadi kalau ada orang yang datang mendukung mereka dan menjadi saksi, itu pasti mereka adalah orang yang kualitasnya sama dengan mereka, sama-sama pendusta. Mereka hanya ta'assub saja. Nah, ketika orang itu datang dan bersaksi, apa kata Allah? Fala tashhad ma'ahum. Ai la tusaddiqhum wa la taslam lahum fa innahum kadzibuna jahiluna wa syahadatuhum batilah. Ya. Jadi kalau datang yang menyaksikan, kata Allah, tidak usah percaya. Saksi itu pun sama dengan mereka. Ya, sama-sama dusta. Ya. Sama-sama dusta. Ya, jadi orang yang dusta tidak perlu didengar. Ya. La taslam lahum. Ya. Tidak usah terima argumentasi mereka, kata Allah. Maka Allah mengatakan fa in syahidu fala tashhad ma'hum. Kalau ada yang menjadi saksi mereka, fala tashhad ma'hum. Ya. Wala taslam lahum fa innahum kadzibuna jahilun wa syahadatuhum batilah. Ya. Kenapa kata Allah jangan didengar, jangan dipercaya? Karena mereka itu sama-sama pendusta dan jahil. Ya. Dan syahadat mereka atau persaksian mereka itu persaksian yang batil. Persaksian yang batil. Ya. Karena itu Allah mengatakan wala tattabi ahwa'ahum. Janganlah kamu mengikuti ahwa alladzina kadzdzabu bi ayatina. Jangan kamu ikuti keinginan, hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Wala tattabi ahwa alladzina kadzdzabu ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah wa hum bi rabbihim ya'dilun. Mereka itu hanya mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya atau dengan berhala dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini ayat yang memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana keyakinan orang-orang yang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka diajak untuk beriman hanya kepada Allah. Mereka mengatakan, ya, kami ini juga sudah ditentukan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu diajak lagi, katanya. Kami tidak akan mau. Ya, tapi ketika ditanya, dari mana kamu tahu kalau kamu ditakdirkan jadi orang musyrik? Ya, mereka tidak bisa jawab. Ya, tidak punya hujah dan juga tidak punya saksi. Andaikan ada yang datang bersaksi, maka mereka memang orang yang sama, yang punya keyakinan yang sama, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, dari ayat-ayat ini ada beberapa hikmah atau beberapa ilmu yang berkenaan dengan fikih yang menjadi pelajaran dari ayat ini. Ya. Disebutkan pertama, faidahnya dari ayat ini menjadi dalil tentang mutalabatul mudda'i bil bayyinah. Ya. Mutalabatu al mudda'i bil bayyinah. Jadi orang yang mudda'i ini orang yang mengklaim atau mendakwah atau yang menuduh, orang yang menuduh atau orang yang mengklaim tadi, iddia, mereka wajib mendatangkan bayyinah, wajib mendatangkan hujjah atau dalil. Al-ayatu aslun fi anna man idda'a hukman syar'iyyan katahrimin aw tahlilin fa alaihi iqamatud dalil wal burhan wa annal qawla bila burhan mardud. Jadi ayat ini menjadi asal atau pondasi atau hujjah bahwa barang siapa yang membuat suatu hukum atau mengklaim suatu hukum syar'i seperti mengharamkan atau menghalalkan,
orang yang mengharamkan atau menghalalkan sesuatu, fa'alaihi iqamatud dalil wal burhan, maka dia punya kewajiban mendatangkan dalil dan argumentasi yang kuat. Dan kalau perkataan itu hanya sekadar ucapan saja yang tidak berdalil, tidak punya hujjah, maka dia mardud, tertolak. Itu perkataan yang batil. Seperti orang musyrikin tentang mengharamkan bahirah dan seterusnya itu. Wa minal an'ami hamulatan dan seterusnya. Apa yang disebutkan sebelumnya mereka haramkan. Wa hadi an'amun khalisatun lidzkurina muharramun ala azwajina, dan semuanya itu mereka kan membuat hukum, menghukumi sesuatu dengan haram dan juga dengan halal. Maka orang yang membuat hukum atau mendakwa atau mengklaim suatu hukum syar'i, hukum syariat. Hukum syariat artinya hukum yang harus dipatuhi orang, tentang mengharamkan atau menghalalkan. Dia punya kewajiban harus mendatangkan hujjah. Jadi kalau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Al-Quran, maka dia harus punya hujjah. Kalau tidak punya hujjah, berarti perkataannya hanya sekedar klaim saja, dan itu tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima oleh logika dan juga oleh syariat. Orang mengharamkan sesuatu hanya karena hawa nafsunya berarti. Ini dalam fikih disebut mutalabatul mudda'i bil bayyinah. Disebutkan dalam hadis al bayyinatu 'alal mudda'i. Jadi orang yang mengklaim, orang yang menuduh atau orang yang mendakwa, dia harus punya al-bayyinah. Bayyinah itu hanya dalil, hujjah, untuk menguatkan dia punya perkataan itu. Ini yang pertama, dari sisi fikih. Jadi ayat ini menjadi asal, yaitu ayat halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna annallaha rahman, dan sebelumnya. Qul hatu burhanakum. Ayat sebelumnya hal innakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Jadi ayat itu dan juga ini menjadi dalil bahwa siapapun yang membuat suatu hukum, apalagi hukumnya berkenaan dengan syariat, maka dia harus punya hujjah. Hujjahnya dari apa? Hujjahnya dari ayat atau dari hadis Nabi. Disebutkan dalam tafsir yang tadi, yang disebut dengan hujjah itu adalah wal muradu biha al kutubu al munazzalah war rusulu al mursalah. Jadi maksud dengan hujjah adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya dan Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini karena kita umat Muhammad, maka yang menjadi hujjah itu adalah Al-Quran dan Rasul. Rasul itu bentuknya seperti apa hujjahnya? Adalah hadis-hadis yang beliau tinggalkan. Jadi yang biasa kita sebut dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi hujjah yang bisa menjadi pijakan untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu adalah ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Maka tidak boleh kita mengatakan ini halal, ini haram, tapi tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, atau tidak ada dalilnya. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, faidah fikihnya adalah raddu syahadati ahli kufri wal fisq. La tuqbalu syahadatu man la tujadu fihi sifatul adalah. Idh syahadatu ala syar'illahi wa tahrimihi la takunu illa mimman yuthaqu bidinihi wa amanati. Tertolaknya persaksian ahlul kufri dan fisq. Ahli kufur dan ahli fisik. Fisik di sini kefasikan, orang fasik dan orang kafir. La tuqbal syahadatuhum, atau tidak diterima persaksian mereka. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki sifat adalah. Dalam syariat Islam, saksi itu harus punya sifat adalah. Apa itu adalah? Adalah itu adalah tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala.
Itu namanya al-adalah, punya sifat adalah. Sekali lagi, orang yang punya sifat adalah dalam pembahasan fikih, dalam pembahasan tentang saksi adalah orang yang taat beragama. Ya. Orang yang beriman dan taat beragama. Dia bukan orang musyrik dan bukan orang fasik. Namanya saksi yang adil. Ya. Bukan adil sebagai hakim yang kita sebutkan, tapi adilnya saksi adalah dia tidak musyrik dan tidak fasik. Ya, atau dengan kata lain, dia orang beriman dan taat kepada syariat. Itu disebut dengan adalah. Dan itulah syarat saksi dalam fikih Islam. Ya, dan jadi syarat saksi dalam fikih Islam adalah mukminun adilun. Ya, mukmin yang adil, mukmin yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, atau tidak fasik atau tidak bermaksiat. Ya. Jadi kalau ada orang orang mukmin tapi dia fasik, ada orang seperti itu ada. Dia beriman tapi dia fasik. Dia melakukan pelanggaran, dia melakukan dosa-dosa besar dan seterusnya. Nah, maka persaksian orang seperti itu tidak diterima. Ya. Tidak diterima oleh syariat. Selanjutnya, an-nahyu an muwafaqatil mubtilin. An-nahyu an muwafaqatihim fi syahadatil batilah hatta law atau bi syuhud. Liqauli fa in syahidu fala tashhad ma'hu. Ya. Larangan untuk bermuwafaqah, ya, atau bersetuju atau mufakat, ya. Larangan untuk bermufakat dengan orang-orang yang mubtilin. Apa itu orang mubtilin? Orang-orang yang syahadat mereka itu tidak sah. Ya. Jadi kalau ada orang yang persaksiannya tidak sah, ya, maka kita tidak boleh setuju dengan persaksian mereka. Kenapa? Karena itu tadi, karena mereka tidak adil, ya, tidak bisa dipercaya. Ya. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada orang yang tidak adil atau orang yang bermaksiat, maka itu sebuah kesalahan. Ya. Bahkan dilarang untuk bersepakat dengan orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam persaksian. Nah, kemudian faedah yang terakhir, at-tahdhiru min ittiba'il ahwa. Ya. Peringatan yang keras untuk tidak mengikuti ahlul ahwa. Tidak mengikuti jalannya para pengikut hawa nafsu. Ya. Fala tattabi ahwa alladzina kadzdzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah. Ya. Jadi sebagai orang beriman, kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, ataupun tidak beriman kepada hari akhirat. Ya. Wujubu ijtinabi ahwa'il mukadzibin walladzina ya'diluna bi rabbihim ghairahu fit tasyri'i wal i'tiqad. Ya, kewajiban kita untuk menjauhi, ya, hawa nafsu orang-orang yang mendustakan agama dan orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam syariat ataupun dalam i'tiqad. Ya, baik dalam syariat ataupun dalam i'tiqad atau keyakinan. Nah, kita tidak boleh ikut kepada mereka, kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan ayat Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh ikut, ya, dengan tipu daya mereka. Kita harus menjauh, ya. Karena kalau kita ikut, berarti kita termasuk ke dalam jebakan mereka, ya. Dan kalau kita masuk dalam jebakan mereka, berarti kita yang sengsara, ya. Makanya ayat Al-Quran datang, Rasulullah SAW juga datang menjelaskan supaya kita tidak terjerumus, ya, ke dalam hal-hal yang dilarang atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah faidah-faidah ayat yang kita baca pada malam hari ini, ya, tentang hal-hal yang harus kita jauhi, ya, dan apa-apa yang harus kita lakukan. Ya, ketika kita mengatakan sesuatu, maka kita harus punya hujjah yang kuat, hujjah dari ayat Al-Quran atau dari sunnah Nabi atau dari kedua-duanya, ya. Nah, itu yang menjadi patokan,
dalam kehidupan seorang muslim. Jadi apapun pendapat yang kita ingin ungkapkan, kita pastikan dulu ada dalil dari ayat Al-Quran atau dari hadis atau dari ayat dan juga hadis, itu tentu lebih kuat ya, atau dari dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama ya, untuk menguatkan argumentasi kita. Kalau tidak, maka perkataan kita hanya sekedar seperti angin lalu saja ya, tidak dianggap ya. Dan kalau tidak dianggap berarti tidak boleh diikuti ya. Nah, itu aturan dalam agama kita. Nah, apalagi berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya syariat atau i'tiqad ya, syariat dan juga keimanan ya, itu harus pasti ada dalilnya baru kita bicara ya. Kalau kita tidak yakin ya, maka tidak usah bicara, belajar dulu ya. Kalau kita belum yakin dengan apa yang kita ucapkan, maka kita harus banyak belajar ya, banyak mengaji lagi ya, supaya betul-betul menjadi orang yang ketika berbicara punya hujah yang kuat ya. Kalau kita punya hujah yang kuat, maka itulah yang menjadi pedoman. Karena kalau kita tidak hujah kita tidak kuat, nanti kita bisa ragu dengan keyakinan kita sendiri. Sedangkan seorang muslim itu tidak boleh ragu. Fala takunanna minal mumtarin ya. Jangan kalian menjadi bagian dari orang-orang yang ragu ya. Maka itulah kewajiban kita itu belajar, menuntut ilmu ya. Supaya apa? Supaya keraguan-keraguan kita punya jawaban ya. Supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul yakin ya, dengan keimanan, yakin dengan i'tiqad kita, dengan syariat yang kita jalankan betul-betul ada hujahnya ya. Sehingga ketika kita melaksanakannya kita tidak ragu lagi. Baik, ini saja pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kita mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan tambahan keimanan, tambahan keyakinan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, dan juga tentang agama kita pada umumnya. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.